dan kalian bisa tahu sebenarnya wajahku itu bekasnya tuh kayak gimana ya. Nih, kalau di bagian sini tuh masih ada bekas. Yo, apa kabar Uma? Ketemu mana karo Ayas ini Vindi. Di video kali ini kita nggak akan bikin tutorial, tapi aku akan share tentang pengalamanku kemarin berjerawat. Seperti yang kalian lihat di video-videoku kemarin, aku jerawatan. Yo nggak apa-apa sebenarnya, tapi ini adalah jerawat yang menurut aku terparah yang pernah aku alami. Ya terus terang, aku itu pinginnya itu nge-share waktu aku masih dalam proses, tapi terus terang ternyata mentalku nggak bisa. Aku ngelihat komentar-komentar pedas dan itu terus terang melukai hati. Jadi aku memutuskan untuk capcus dan menyimpan kegilisianku sendiri dan aku pecahkan sendiri. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang kenapa nggak pingin share di tengah-tengah atau apa. Terus terang mentalku nggak kuat. Kalau kalian tahu bagaimana teman-teman ngebully orang yang jerawatan dan ngejudge ya, itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi aku sanggupnya itu ngomong sekarang ya. Oke teman-teman, saiki akan masuk ke bagaimana awal aku jerawatan ya. Awal aku jerawatan adalah aku diracunin lah sama temen aku ke suatu klinik di salah satu kota terbesar di Jawa Timur ya, yang ternyata klinik tersebut aku kira itu ada dokter spesialis lah yang bertanggung jawab untuk konsultasi, dan ternyata adanya cuma beautician aja. Nah jadi awalnya itu ngelupas kayak ular, nggak sampai seminggu langsung putih kayak gini, jadi cepet banget. Terus tangan putih, wajah putih, tangan, leher tetap hitam. Nah kayak gini, ini aja aku sama tanganku udah sama ya kulitnya ya. Terus kepanasan, muka merah, sensitif, perih pakai makeup. Nah ternyata menurut aku skincare yang membuat kulitmu jadi kinclong ya. Kamu pasti akan lebih sensitif, keluar sedikit kepanasan, panas-panasan, perih, berenang perih. Apalagi aku main SFX ya, kayak latex gitu, pas ngebersihinnya perih, sering-sering makeupan perih, wes pokoknya intinya titik-titik perih. Terus sering ngelupas, kering, ngelontok, iritasi bibir karena dia akan terus dieksfoliasi. Jadi krim malamnya tuh bikin eksfoliasi gitu loh, malamnya itu garing, ngono tangi-tangi cuci muka berudul kayak gitu. Terus habis itu memang terlihat kinclong kayak kaca ya, padahal dia itu kering. Kalau kita pakai krim pagi baru dia kelihatan lembab, tapi kalau krim paginya nggak dipakai dia kering. Padahal kulitku ini adalah kulit istilahnya oily ya, normal to oily, dan itu akan langsung diubah menjadi kulit yang kering. Nah ketika berhenti ya wes akhirnya akan jerawatan dan kusam nih seperti ini. Oke, aku nggak akan menyebutkan itu klinik apa karena aku secara sukarela datang ke sana. Cuman intinya aku tidak akan memberikan kesempatan untuk kulitku melakukan eksfoliasi dengan zat-zat yang aku nggak tahu, dan katanya ini terindikasi krim steroid ya. Krim steroid kenapa? Karena sudah terlihat ada urat-urat gitu. Ya aku sih nggak tahu gimana ya. Katanya sih kalau berhenti terus breakout itu katanya seperti itu, dan ya wela gitu loh. Untuk beberapa bulan kemudian ya wes langsung wela gitu, bla bla bla. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bagian lama aku jerawatan, on off jerawat, dan pakai produk apa. Oke, jadi setelah berhenti itu ya, setelah berhenti otomatis jerawat keluar ya. Parahnya ya itu adalah ketika ini nih 5 September ini udah mulai dikit. Nah ini di bagian tengah itu November, Desember, nah ini di bagian batuk ini udah beruntusan. Ini walaupun tidak jerawat tapi itu kulit udah beruntusan ya. Rasanya kalau cuci muka itu kayak berundul-berundul. Nah ini Desember baru keluar langsung kulitnya jadi kusem. Ya intinya biar nggak terlalu melebar ya, kondisi kulitku tuh kayak on off gitu, dan banyak sekali produk yang udah pernah aku cobain ya. Mungkin nggak bisa aku share di sini semuanya karena ya itu udah banyak banget gitu loh ya. Jadi aku nanti akan share produk-produk yang menurut aku cocok aja dan progres di jerawatku, oke? Jadi sampai awal aku Januari itu nyobain ini nyobain itu, dan ini adalah produk yang menurut aku pas ya. Yang pertama aku pakai tonernya Klairs yang ungu. Aku melewati banyak banget toner-toner yang lain
Dan ternyata aku lebih cocok sama ini karena lembabnya itu oke dan dia nggak perih di jerawatku yang lagi luka. Habis itu aku pakai serum. Nah, ini aku pakai serumnya si Botanity. Cuman serumnya si Botanity ini bisa membuat kulitku tuh lembab banget. Cuman ternyata kulitku nggak bisa kayak pagi pakai ini, malam pakai ini karena terlalu lembab. Pasnya itu tak pakai ketika 1 hari sekali. Nah, yang malamnya aku pakai ini atau misalnya pagi pakai ini, malamnya aku pakai ini. Ini adalah essence-nya MS Glow. Ini mengandung Centella asiatica, jadi kayak cuman nyegerin aja gitu loh. Efeknya itu kayak seger aja, jadi kemerahan itu kalem, jadi kemerahan tuh kalem. Oke, nah setelah itu aku pakai moisturizer, jadi aku lock semuanya pakai moisturizer. Nah, moisturizernya aku pakai M+ yang Madesa Society dan ini mengalemkan jerawatku, membuat kulitku tuh tenang ya. Harus cobain, ada Roro. Harus cobain si Madesa Society ini. Dan untuk mengobati jerawatnya, aku pakai si obat jerawat yang membuat jerawatku itu misalnya gede-gede dikasih ini itu langsung kempes. Jadi kalau kalian, dan dia ini cair gitu, tapi ini nanti ada ceritanya lagi. Wes, pokoknya itu ya. Sama si Acno ini. Waktu itu aku liburan dan aku sering keluar kota. Entah kenapa, mungkin air, mungkin atau aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba jerawatku keluar dan aku panik. Terus aku berpikir ya untuk menambahkan salicylicku ini, nih salicylic acid ini yang awalnya cuman aku pakai kayak cuman tak tetel-tetel di sini tok gitu, terus kasih menit, jam, pokoknya setelah kering aku kasih lagi dengan harapan dia biar lebih kering dan ternyata kulitku jadinya kering pol. Habis itu aku nyobain juga AHA BHA yang apa namanya, ada apa skincare yang mengandung AHA BHA dan kulitku langsung beruntus, kering banget. Kalian bisa lihat ini kering, beruntus. Jadi ini aku kayaknya over. Terus habis itu jerawatnya tak kasih salicylic, akhirnya kulitku melonyot ya. Jadi ini menurut aku kalau misalnya ada salah apanya itu bukan karena produknya, tapi bisa jadi karena kamunya aja yang nggak bisa menempatkan. Habis melonyo itu aku pakai melonyohannya itu pakai oil. Nah terus akhirnya selesai, tapi aku karena merasa gara-gara melonyoh pakai oil itu berhasil, aku pakai oilnya ugal-ugalan, akhirnya jerawatku tambah banyak, bekasnya tambah wah. Akhirnya ini adalah fase dimana aku menyerah dan aku pergi ke dokter SPKK. Nah, akhirnya aku ke dokter SPKK karena aku sendiri nggak tahu harus gimana lagi. Aku harus nyobain skincare gimana lagi. Udah lelah banget untuk mencoba gitu loh. Maksudnya gara-gara kesalahanku sendiri gitu loh. Terlalu, aku tuh kayak nggak ada yang ngerem gitu loh. Ya udah, aku akhirnya pergi ke dokter SPKK di kotaku. Aku pergi ke Profesor Kolis di Jalan Bromo ya. Bukan dokter yang bisa kamu istilahnya tanya-tanya sampai gimana juga gitu, karena ya dokter senior sepuh gitu loh. Maksudnya ya udah gitu loh, kamu dikasih obat gitu. Jadi kalau misalnya tanya ini dokter ini kandungannya apa ya, ojo sampai kontak ngono ya. Aku cuma disuruh ya udah tuh pakai gitu. Cuma dikasih apa namanya, obat nih, ada obat-obat yang diresepkan dan harus aku tebus di apotek. Bisa di apotek lain atau di apoteknya dia gitu. Nah menurut aku kalau di dokter itu dia tunjang sama obat yang diminum. Tipikalnya itu kayak dia tuh meminimalis pelembab-pelembab gitu. Jadi pagi aku cuma disuruh pakai si bedak ini aja. Bedaknya ini mengandung istilahnya pelindung juga. Waktu itu kan aku tanya, ini sunscreennya mana dok? Itu udah pelindung, udah pelembab. Jadi itu kayak bedak yang mungkin dia formulasikan untuk kulit berjerawat. Tapi bayangin aja, kamu habis cuci muka terus diandukin, habis itu langsung pakai bedak gitu loh. Jadi bayangin aja keringnya kayak apa. Cuman ya memang itu pengobatannya dia gitu loh.
Pengobatannya dia itu seperti itu. Dan justru jerawatnya tuh emang bener-bener keluar semua. Jadi mulai jerawat bruntus, terus di dahi ini ada brundul-brundul itu keluar semua. Makanya kalau kalian tahu di awal-awal tahun sampai belakangan ini aku jarang banget makeup karena bener-bener jerawatnya itu nggak bisa dikondisikan. Dalam artian kalau misalnya yang kemarin yang aku pakai masih akhir-akhir tahun itu jerawatnya tuh udah langsung ngempes gara-gara salicylic acid. Yang ini tuh enggak, jadi kayak keluar semua, jadi nggak bisa gantian gitu loh, jerawatnya itu kayak keluar gitu, terus agak hilang, keluar lagi, agak hilang gitu, sampai sudah tidak on off lagi. Habis itu ada, terus cuman tinggal beberapa yang kayak bekasnya gitu. Nah terus gara-gara corona kemarin ya, aku memutuskan untuk berhenti ya dari dokter. Pelan-pelan aku kurangin dosisnya dan aku switch sama over the counter. Ternyata nggak masalah, justru tambah improve gitu loh. Jadi kelembapannya aku kembalikan lagi, ternyata kulitku juga improve. Aku konsumsi multivitamin ya, mulai dari si Sekar Jagat sama Sapu Jagat tuh, lihat nih di sini ya. Aku belum iniin. Sama aku konsumsi cuka apel, dan juga aku konsumsi multivitamin biospray ini dari Bionutrik. Jadi ini untuk mempercepat luka itu biar lebih cepat, karena ini terdiri dari asam amino yang dia ketika disemprotkan tuh di bawah lidah ya, langsung dia ke kelenjar pituitari, bisa langsung regenerasi sel dan hormon pertumbuhan itu lebih cepat. Jadi aku konsumsi ini terus, jadi istilahnya dari dalam itu tak benerin, dan dalam waktu hampir 1 bulan tuh progresnya lebih cepat ya. Untuk sabunnya aku ganti si Senka ini tuh karena pakai whip cream, pakai whip ya, dia itu bentuknya whip, jadi dia itu aman untuk gesekan gitu loh. Jadi untuk jerawatmu itu dia itu lebih gentle nih ya. Jadi pelembabnya itu aku pakai Mamonde ini kalau pagi. Ini aku suka karena dia bentuknya gel tuh kayak gini bentuknya tuh, gel kayak gini. Terus kadangkala kalau pas lagi kurang lembab harus kita yang ngerasain gitu, oh kayaknya ini malam ini aku pingin agak tak lembabin dikit. Nah ini malamnya aku pakai si M+, jadi M+ ini tetap tak pakai. Terus obat jerawatnya karena salicylic acid masih kagok-kagok gimana ya, aku seringnya pakai Acnok. Cuman si salicylic acid waktu itu tak pakai lagi juga nggak masalah. Jadi intinya waktu itu salicylic acidnya memang aku terlalu bernafsu lah istilahnya. Ya udah, jadi ini terus kalau misalnya pingin seger-segeran ya aku semprotin si Evian. Jadi kayak nanti akan aku bedah satu persatu. Kalian please komen produk apa atau mana yang bikin kalian penasaran banget apa yang harus aku review gitu ya. Oke teman-teman, segini dulu videoku kali ini, acne storyku. Mungkin aku nggak ngerti kalian tambah bingung atau enggak ya. Yang jelas aku pinginnya cerita dulu aja. Nanti kalian apa yang kalian bingungkan please komen di bawah. Nah ini aku akan hapus dan kalian bisa tahu sebenarnya wajahku itu bekasnya tuh kayak gimana ya. Nih kalau di bagian sini tuh masih ada bekas. Nih masih ada bekas-bekas jerawat hitam, tapi udah sini. Kayak gini. Nah, sekarang PR aku adalah bagaimana aku bisa menghilangkan bekasnya ya, teman. Ya udah, nanti akan aku update lagi perkembangan kulitku. Jadi sementara kayak gini. Jadi dia udah. Oh iya, buat teman-teman yang ada cerita tentang jerawat, please share di bawah ya. Sama-sama kita berjuang banget bareng untuk bertahan dan tetap tegar, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaji.